Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 yaitu Hikayah Nuri Kelima. Saya dari kelompok 3 bernama Dewi Amanda Dewi. Saya dari kelompok 3 yaitu Ranti Maharani. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembatalan perkawinan. Ini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang definisi pembatalan perkawinan. Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah. Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Pasal 22 nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. Terus saya akan melanjutkan tentang syarat melangsungkan perkawinan menurut pasal 6 nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang pertama ada persetujuan dari kedua belah pihak. Kedua, untuk yang belum berumur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, atau tidak salah seorang dari kedua orang tua yang telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang yang mampu menyatakan kehendaknya. Ketiga, bila orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas. Bagi yang beragama Islam, dalam perkawinan harus ada pasal 14 kompilasi hukum Islam atau KHI. Yang pertama ada calon istri, kedua ada calon suami, ketiga ada wali nikah, keempat ada 2 orang saksi, kelima ijab dan kabul. Pihak-pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut pasal 22 nomor 1 tahun 1974, yaitu ada para keluarga dalam garis keturunan harus di atas dari suami atau istri. Suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan pejabat pengadilan. Menurut pasal 73 KHI menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri. Suami atau istri. Ketiga, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang para pihak yang berkepentingan yang melalui adanya catatan dalam rukun syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 6. Saya pemateri 2 yaitu akan menjelaskan alasan pembatalan perkawinan. Nah, perkawinan dapat dibatalkan bila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Lalu yang kedua, salah satu pihak memasukkan identitas dirinya. Lalu yang ketiga, suami dan istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya. Lalu yang keempat, perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan. Lalu sementara menurut pasal 71 KHI, perkawinan dapat dibatalkan apabila yang pertama, seorang suami melakukan poligami. Lalu yang kedua, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain. Lalu yang ketiga, perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah. Lalu yang keempat, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lalu perkawinan bisa dilangsungkan tanpa wali. Lalu yang terakhir itu perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang pengajuan pembatalan perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan ke pengadilan. Lalu pengadilan agama bagi muslim dan pengadilan negeri bagi non-muslim. Lalu di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan baru tersebut. Nah, saya juga akan menjelaskan cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Lalu nih, yang pertama itu ada kuasa hukum Anda mendatangi pengadilan agama bagi yang beragama.
dan pengadilan negeri bagi non-muslim. Lalu kemudian Anda mengajukan permohonan secara bertulis atau lisan. Lalu yang ketiga, Anda sebagai pemohon dan suami sebagai termohon harus datang menghadiri sidang pengadilan berdasarkan surat pengadilan dari pengadilan atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk. Di sini saya akan melanjutkan pemateri kedua, yaitu pemohon dari termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi dalil-dalil permohonan pembatalan perkawinan atau tuntutan di muka sidang pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, pasal 16 RBG pasal 268. Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut. Pemohon atau termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan pengadilan negeri atau pengadilan agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemohon dan termohon menerima akta pembatalan perkawinan dari pengadilan. Setelah Anda menerima akta pembatalan sebagai permohon, Anda segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register kantor urusan agama. Saya akan menjelaskan lagi tentang batas waktu pengajuan. Yang pertama, ada batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan untuk perkawinan Anda sendiri, misalnya karena suami Anda memisahkan identitasnya atau karena perkawinan Anda terjadi karena adanya ancaman atau paksaan. Pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu 6 bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari 6 bulan Anda masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak Anda untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur. Yang kedua, sementara itu tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan suami Anda yang telah menarik lagi tanpa sepengetahuan Anda. Kapanpun Anda dapat mengajukan pembatalannya. Yang terakhir ada pemberlakuan pembatalan perkawinan. Yang pertama adalah batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Yang kedua, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan tetap merupakan anak yang sah dari suami Anda dan berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris. Yang ketiga, yang terakhir, jadi bila suami Anda melakukan perkawinan lagi dengan pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Anda, atau Anda melakukan perkawinan karena dipaksa atau di bawah ancaman, atau suami Anda ternyata telah memalsukan identitasnya atau perkawinan Anda tidak memenuhi syarat perkawinan, maka Anda dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Anda atau pasangan Anda.